Anime Apaan tuh? yang gue mau bahas kali ini berjudul Saekano, atau ya kepanjangannya Sainai Heroine no Sodate Kata, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya yaitu How to Raise a Boring Girlfriend. Sebenarnya anime ini menurut gue cukup menarik banget, bahkan buat gue pribadi ini termasuk salah satu yang bagus. Cuma sayangnya entah kenapa di eranya itu kayak ya agak sedikit underrated lah. Dan ya ini total ada 2 season dengan ditambah 1 movie. Yang menurut gua ya untuk sebuah anime yang seperti ini, tipikal anime ini dan dia selesaikan sampai ending itu di movie-nya. Ini tuh udah menurut gua worth it banget. Tapi kok bisa? Ya nggak kenapa tahu. dia jadi agak kurang peminatnya lah kasarnya gitu. Nah, ini gua bahas di review gua. Yo minasan, welcome back to my channel yaitu Cosmit. Dimana di sini kembali mereview anime yang sudah gue tonton dan ya seperti yang sudah gue sebutkan di awal, gue membahas anime Saekano. Ini anime sudah lama ya tentunya, di tahun 2015 ketika season pertamanya keluar. Total episodenya itu 12 episode dengan studio yang memproduksinya yaitu A1 Picture. A1 Picture ini nggak perlu diragukan lagi. Ya kalian juga udah pasti sering dengar, dan ya kata-kata yang dikeluarkan oleh studio ini bagus gitu ya secara grafisnya terutama. Kemudian genrenya yaitu romance comedy, kembali lagi membahas genre ini. Ada ecchi dan juga harem. Harem ya kalian udah pasti tahu lah ya, yang biasanya satu cowok sama yang cewek gitu. Jadi dia harus milih yang mana lah kasarnya gitu kan. Nah seperti yang gue udah janjikan di awal tadi, di sini ya tentu gue nanti akan membahas ya bagaimana anime Saekano ini kok jadi kayak underrated gitu. Tapi sebelum gue lebih lanjut membahas anime ini, please jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel gue dulu ya, supaya kalian bisa ini nih mendapatkan rekomendasi atau misalnya ada anime yang kalian mungkin mau tonton gitu, tapi kayak reviewnya oke nggak sih sebenarnya. Nah mungkin di channel gue itu ada video yang kalian menonton gitu ya. Oke, gue langsung ke sinopsis animenya dulu aja. Jadi di anime Saekano ini ada seorang otaku yang bernama Tomoya Aki, atau selanjutnya kita panggil Tomoya aja. Dia ini, itu di kamarnya kelihatan banget koleksi anime dan light novelnya, wah mantap sekali bro. Dan terlihat juga sepertinya Tomoya ini, dia itu mungkin seorang reviewer dalam tanda kutip untuk anime dan light novel yang beredar pada saat itulah. Jadi misalnya ada sesuatu yang baru ya, dia segera review dan memberikan penilaiannya dan segala macamnya gitulah. Kemudian entah kenapa ini orang, si Tomoya, tiba-tiba kayak, gue ingin membuat sebuah game nih, game yang nuansa romance gimana gitulah. Karena ada sesuatu yang terjadi dengan dirinya beberapa saat sebelum itu. Apa kejadiannya? Ternyata itu tuh dia ngambil sebuah topi yang terbang dari seorang cewek gitu. Jadi cewek nih topinya nih lepas gitu, terbang gak angin gitu ya. Terus sampai copot topi lagi. Nah pas terbang itu, wah langsung kan si Tomoya lihat, langsung ditangkap gitu. Ya lagi ngendain sepeda lah. Pas dia nengok lihat ke ceweknya, di mata dia ya itu cewek terlihat sangat menawan sekali, dan somehow mungkin dia tidak begitu menyadari bahwa mungkin dia jatuh cinta dalam tanda kutip. Nah dari feel yang seperti itu yang dia ingin kayak, aku ingin menuangkan ini ke dalam sebuah game yang ingin gue buat. Dan tentunya dengan pengetahuan dia sebagai otaku yang bisa dikatakan sudah sangat matang gitu ya. Bener-bener kayak, ini game harus jadi gitu loh. Tentu ini menjadi proyek yang ambisius banget dari si Tomoya. Dan pada perjalanannya Tomoya itu akhirnya berhasil mengumpulkan 3 orang supaya ini proyek bisa jalan gitu loh. Yang pertama, dia ngerekrut teman masa kecilnya, yaitu si Eriri, atau kita nama lengkapnya itu Eriri Spencer Sawamura.
Ini nih dia seorang ilustrator yang bisa dikatakan udah cukup terkenal di dunia perwibuan gitu ya. Ya Eri ini jadi seorang ilustrator lah intinya untuk si Tomoya buat gamenya itu. Dan si Tomoya juga berhasil merekrut Utaha Kasumi Gaoka. Utaha ini seorang senpai ya, dia lebih tua setahun gitu dari Tomoya. Nah dia ini yang disuruh bikin script untuk gamenya. Kelihatannya udah lengkap nih, udah ada ilustrator, udah ada yang bikin skripnya. Tapi bikin skripnya ini juga tentu dipandu oleh si Tomoya ya, karena kan emang Tomoya yang benar-benar tahu lah mau bikin ceritanya kayak gimana gitu loh. Kemudian yang anggota selanjutnya adalah si Megumi Kato, alias cewek yang ternyata yang di kejadian pertama tadi yang topinya terbang itu. Dia yang menjadi main karakter untuk di gamenya. Yang istilahnya ya mungkin sebenarnya kalau di grup itu dia jadi useless gitu ya, kayak nggak kerja gitu, jadi contoh model doang gitu. Nah setelah udah semua kekumpul, ini kelihatan seperti udah paket lengkap semua nih. Tapi apakah yang Tomoya inginkan itu akan bisa tercapai? Apakah game yang dia pengen itu bisa terrealisasi, bisa terbuat gitu loh? Tapi jujur aja, dari awal ceritanya ini itu Tomoya tuh mungkin dia nggak nyadar kalau dia harus merasakan banyak pengalaman lah dari nuansa ya, tentu game yang dibikin ini udah mengarah ke romance gitu ya. Romance-nya itu tuh mungkin dia belum ngerasain gitu. Padahal itu perlu supaya nanti emosinya itu bisa tersalurkan ke dalam game yang mau dibikin ya. Jadi orang nanti main itu juga bisa merasakan hal yang sama gitu. Jadi ini kayak masih teka-teki banget apakah akan berhasil atau tidak gitu. Nah, sinopsisnya kira-kira begitu. Kemudian ada beberapa hal yang bisa gue review ya, kalau dari berdasarkan sinopsis tadi dan juga ya tadi lah ada poin yang sempat gue singgung di awal gitu. Tentu poin pertama adalah mengenai alur ceritanya. Gue kan sempat ngomong bahwa ini anime ada 2 season dan 1 movie. Karena ini masih season 1 nih yang gue bahas nih ya, itu tuh ya masih tahap awal banget lah. Yang tadi dicerita sinopsisnya juga dia masih ngumpulin orang gitu kan. Itu gimana dia bisa bikin semua di dalam satu tim tuh kompak lah, kerjasamanya gitu bagus. Dan juga tentu pasti nanti akan ada perkembangan-perkembangan lainnya, konflik dan segala macamnya. Tapi ya jujur aja, karena masih awal banget, agak pelan dan ringan bahkan. Kan ada beberapa anime tuh yang walaupun dia slow pace tapi berat kan. Contohnya yang kayak gue udah pernah review Asan Senki gitu. Itu pelan sebenarnya progress ya, tapi berat semua. Nah kalau ini nggak, udah pelan ringan, jadi ya cukup bisa dimengerti kenapa anime ini pada akhirnya menjadi sedikit underrated pada zamannya gitu. Karena untuk season 1 ini sendiri orang mungkin rata-rata udah bakal bosen duluan, nggak bakal habis duluan tuh nonton full season 1-nya gitu. Kemudian untuk poin yang kedua, kita ngomongin karakter dari animenya. Sebenarnya ini menjadi salah satu yang menurut gua udah bagus banget. Dalam artian apa? Ciri khas masing-masing karakternya itu kuat. Misalnya Eriri itu udah kelihatan sundiri banget lah di hadapan Tomoya gitu. Terlepas dia dari teman masa kecilnya. Kemudian Utaha ini sadistik, tapi ya dia masih kayak kalau misalnya disuruh Tomoya apa dia mau, masih tetap mau gitu, masih tetap mau ketemu lah. Kemudian untuk yang tadi cewek yang satunya lagi si Megumi Kato, itu tuh tipikal yang polos banget, kayak orang nggak tahu apa-apa, yang ya literally normis banget gitu. Jadi untuk karakter di sini sungguh sangat pas ya, terutama juga untuk Tomoya sendiri juga menurut gua itu dia sudah menggambarkan otaku banget gitu, dari sifat, dari cara dia ngomongnya. Kemudian untuk poin yang ketiga, mengenai artnya. Ini kenapa gue jadi sering bahas art ya, padahal sebenarnya gue nggak gitu mau, tapi nggak apa-apa. Karena menurut gue untuk anime ini artnya udah spesial di tahun segitu, di tahun 2015. Maaf juga gue serimpat mulu. Apalagi ini genrenya harem bro. Iya, jadi menurut gue cukup menyegarkan mata lah ketika lu menontonnya gitu. Kemudian untuk poin yang keempat, ada
komedi dan ecchi di dalam anime ini. Apakah berlebihan? Kalau menurut gue dari yang udah nonton beberapa genre ecchi sih, ya ini masih tergolong pas aja, oke aja, nggak yang berlebihan banget. Cuma memang disarankan ya kalau kalian takut nonton ecchi gitu, misalnya di tempat yang agak terbuka, ya udah jangan nonton terang-terangan gitu ya, hati-hati aja. Kepesan gue sih. Kemudian poin yang terakhir, ini mengenai lagunya. Somehow entah kenapa yang nyangkut di otak gue itu cuma lagu opening dari animenya bro. Untuk lagu endingnya, sorry nih, itu gue sempet lupa, bahkan tadi pas gue searching YouTube baru kayak, oh iya, ini ya lagu endingnya ya. Jadi kayak, endingnya tuh yang nggak gimana banget, tapi untuk openingnya ya itu sudah bisa dibilang, kalau ketika lu denger lagu itu lagi di kedepannya gitu, ya ini openingnya si Saekano nih, udah tahu banget lah gitu. Jadi sekian yang bisa gua review dari anime ini, anime Saekano. Semoga bisa menjadi rekomendasi untuk kalian. Nanti juga kedepannya untuk season 2-nya dan movie-nya gua akan review juga pastinya, karena memang gua udah nonton full semua. Jadi ya gua bagi-bagikan aja ke kalian gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.